Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maizan SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di UPT SD Negeri 206 Matadulu, sekaligus salah satu mahasiswa PPG Daljab batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan nomor induk mahasiswa 25020810296. Hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan materi berakhlak mulia dengan Asmaul Husna. Dalam praktik pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan metode pendekatan deep learning dan problem based learning. Demikian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk semuanya. Ya. Baik semuanya. Kita akan sama-sama belajar hari ini. Namun sebelumnya Pak Guru tanya, bagaimana kabar hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Berarti sekarang kalian akan belajar, berarti harus semangat. Mana semangatmu? Tepuk semangat. Oke. Berikutnya, sebelum kita belajar, supaya belajar kita hari ini dapat diberi kemudahan dan juga dapat kita amalkan, terapkan ya. Sebagai pembiasaan, kita harus berdoa. Oke, sekarang saya suruh di antara teman kalian untuk pimpin doa dulu. Silakan Apira, pimpin temannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Berikutnya, sebagai langkah awal untuk kita belajar, pertama kita sudah berdoa. Berikutnya sebagai kecintaan kita kepada bangsa kita ini yang tercinta ya. Harus paling tidak kita selalu mengenang mereka yang telah berjuang, itu para pahlawan. Nanti itu di antara kalian saya suruh untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Garuda Pancasila ya. Oke, coba Akila, silakan pimpin temannya dulu. Ya, maju ke depan. Oke. Ya.
Mari teman-teman kita akan mengenai Garuda Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Garuda Pancasila, aku yang pendukungmu. Ayo proklamasi, saya untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi dan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, jadi persilakan Akila duduk kembali dan tepuk tangan untuk kita semua dulu. Iya. Nah berikutnya sekarang Pak Guru akan cek kehadiran semuanya ya. Jadi Pak Guru akan cek siapa yang udah masuk hari ini. Ya, kenapa udah masuk? Sakit. Oh, sakit. Nah, jadi kita doakan ya. Mudah-mudahan teman kalian Habibi ya, sehat dan bisa berkumpul untuk belajar bersama kita kembali nanti ya. Ya, berikutnya Pak Guru akan memulai pembelajaran hari ini dengan menampilkan salah satu video. Oke, coba sekarang bisa untuk kalian tonton, lihat menghadap ke layar monitor ya di papan. Jadi nanti di sini Pak Guru ketika sudah menonton, Pak Guru akan tanya apa yang kalian bisa gambarkan dari tontonan ini. Oke. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Ghafur, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Baik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Alim, ya Mubin, ya Basir, ya Ghafir, ya Ghafir. Ya, baik. Itu video yang sama-sama kita simak ya semuanya. Sekarang Pak Guru mau bertanya kepada kalian terkait dengan apa yang kita tonton sama-sama ya. Nah, setelah menonton, Pak Guru bertanya, yang menjawab silakan angkat tangan dulu ya. Pertanyaannya adalah apa yang kalian rasakan dari tontonan video tadi? Coba ayo yang bisa angkat tangan. Ya, HP siapa? Ya, hati terasa tenang dan damai. Yang lain coba siapa lagi? Ya, Pira apa? Hati terasa senang. Oke, coba kita berikan aplaus kepada teman yang jawab. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi kita tentang Asmaul Husna, yang mana kita sudah mengetahui ya. Coba jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? Khalil berapa?
Ada 99. Ya, dari yang 99 itu hanya 5 yang akan kita pelajari hari ini, dan harapan Pak Guru dan kita semua agar bisa menghafal, bisa menjelaskan, dan yang paling penting bisa menerapkan atau meneladani dari kelima Asmaul Husna tersebut. Oke? Ya, baik. Namun sebelumnya, sekali lagi Pak Guru akan sampaikan beberapa tujuan pelajaran hari ini. Ya, Pak Guru akan jelaskan sebagai kelanjutan untuk materi kita, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan arti Asmaul Husna, selanjutnya bisa memberikan suatu contoh nyata dalam perilaku kita dari nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Nah, selanjutnya nanti di antara tujuan pembelajaran, Pak Guru akan memberikan beberapa tugas dalam bentuk tugas kelompok dan individu per orang ya. Nanti yang jadi penilaian dari guru setelah kita selesai, pertama pengetahuan kalian, kemudian keterampilan dan bagaimana sikap. Nanti akan tertuang dari beberapa tugas yang akan Pak Guru kasih ya. Selanjutnya dari penilaian sikap, bagaimana sikap keseharian kita, terutama di sekolah ya. Oke, berikutnya. Nah, coba lihat di situ kita menampilkan atau saya akan jelaskan Asmaul Husna yang berarti nama-nama Allah yang baik. Coba bisa dibaca dari sebelah kanan. Yang pertama apa? Al-Malik artinya kemudian kedua Al-Qudus artinya Maha Suci. Terus berikutnya Al-Mu'min artinya memelihara keamanan. Terus Al-Aziz artinya Maha Mulia. Terus berikutnya As-Salam artinya Maha Sejahtera. Berarti 5 ini akan Pak Guru rincikan di dalam belajar kita. Nah, selanjutnya coba lihat gambar di situ adalah menahan diri merupakan bagian dari cara berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Nah, di situ dalam sebuah gambar ada sedang bermain sepak bola, ketika terjatuh tapi dia tidak marah. Dia tahan diri, ya. Kemudian menahan diri dari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri, orang lain adalah kemampuan seseorang untuk menguasai dirinya sendiri, ya. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contoh, menahan diri dari sesuatu yang tidak penting. Menahan diri dari bermain yang berlebihan. Menahan diri dari berbuat curang. Dan menahan diri itu adalah cerminan kemampuan seseorang untuk menguasai diri ketika hendak berbuat buruk atau merugikan orang lain. Nah, itu adalah bagian dari akhlak kita meneladani sifat Allah, yaitu Al-Malik, begitu. Ingat, berarti menahan diri itu adalah cara kita meneladani sifat Allah, yaitu Al-Malik. Nah, coba
Pak Guru gambarkan sekali lagi, contohkan. Ya. Membeli sesuatu. Ya. Artinya kita tidak boleh memaksakan diri membeli sekalipun kita punya sesuatu kelebihan uang. Tidak boleh kita membeli hal yang berlebihan, karena itu tidak mencerminkan seorang muslim. Ya, semua dibeli, padahal tidak tahu untuk apa. Yang penting asal senang membeli. Ya, terus menahan diri dari bermain yang berlebihan. Kadang kan kita lihat bagaimana ya, di waktu mau belajar sukanya bermain. Ya, waktu di rumah bisa disuruh pergi sholat, pergi ngaji, masih bermain. Itu tidak boleh, karena tidak mencerminkan sifat Allah Al-Malik. Apalagi menahan diri dari berbuat curang. Nah, di sini ketika seorang berbuat curang, salah satu dari contoh yang tidak baik. Nah, berikutnya mandiri. Dalam gambar itu kan ada kata mandiri. Nah, mandiri di sini dalam gambar itu kan ada beberapa anak memakai baju tanpa meminta bantuan seorang. Ya, seperti kan kita selama mampu bisa, ya kenapa harus menyusahkan orang misalnya. Ya, hal seperti ini adalah contoh bagi kalian semua untuk menjadi orang yang bisa mandiri. Sifat mandiri, atau ketika sudah kita bisa tanamkan mandiri itu, maka lahirlah menjadi seseorang menjadi tangguh, kuat ketika hidup di masa akan datang. Ya, dan ini mandiri adalah salah satu cara kita meneladani Asmaul Husna apa? Al-Aziz. Berikutnya, cinta kebersihan. Lihat di gambar itu, ya, itu beberapa anak sedang berjalan menuju tempat sholat masjid yang terlihat bersih. Ya, nah coba kalau kita lihat di sini, kalau di sekolah kalian, di ruangan kalian, ya, kalau datang sebelum belanja ngapain? Bersih, pungut sampah. Tidak boleh buang sampah kalau selesai makan, taruh di tempatnya. Ya, berarti kalau kalian mampu melaksanakan itu, berarti sudah mampu mengamalkan, menerapkan dari sifat-sifat Allah berupa Asmaul Husna. Coba siapa angkat tangan yang cinta kebersihan, angkat tangan. Ya, semuanya cinta kebersihan. Pak Guru tanya, tadi sebelum berangkat sekolah sudah mandi semua? Oke, ya. Selanjutnya, 4, menjaga lisan. Nah, dalam poster itu kan ada kalimat salamatul insan fi hifzil lisan. Artinya apa? Keselamatan seseorang berada pada lisan atau lidah. Nah, ini harus jadi penting bagi kita. Artinya apa? Kita tidak boleh ngomong bicara sembarang kalau tidak ada manfaatnya, apalagi bicara kotor. Ya, ingat ya. Tidak boleh membuli, mengejek, atau bicara-bicara yang tidak baik. Karena apa? Karena di antara sifat-sifat Allah itu ada sifat yang memang kita bisa menerapkan hal itu, yaitu diantaranya menjaga lisan, menjaga mulut. Ya, tidak boleh. Ya, berarti sebagai
penerapannya nanti ya Pak Guru akan buat beberapa pertanyaan nanti ke depan ya. Selanjutnya, perhatikan yang berikutnya adalah hidup tertib atau hidup disiplin. Coba, kalau kalian masuk sekolah jam berapa? Jam berapa masuk sekolah? Jam setengah. Kalau berangkat jam berapa? Jam 6. Masuknya jam? Nah, ada yang masuk setelah jam setengah 8. Ada? Ya. Kalau ada hal tertentu ya boleh. Tapi ingat aturan masuk sekolah itu jam 7 paling lambat sudah di sekolah. Nah, itu aturan. Kenapa? Ini adalah contoh apa? Hidup tertib. Dan hidup tertib harus bisa kita atau kalian biasakan dimanapun berada. Di rumah kalian tidur jam berapa? Hah? Jam 9. Jam berapa lagi? Ada yang jam 8. Ya. Kalau bangun tadi jam berapa? Ada yang jam 5, ada yang jam setengah 6. Ada yang jam 6. Ada yang bangun jam 8. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna al-Mu'min. Oke, selanjutnya berikutnya coba sebagai ice breaking kita nyanyi coba sama-sama. Coba 1, 2, 3. Mari mengenal Asmaul Husna. Mari mengenal nama Allah yang baik. Al-Malik, Al-Malik, Maharaja, Al-Aziz, Al-Aziz, Mamulia, Al-Qudus, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, As-Salam, Maha Sejahtera, Al-Mu'min, Al-Mu'min, Maha memelihara keamanan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya Pak Guru sekarang akan kasih tugas ya. Pertama adalah masing-masing menjawab beberapa pertanyaan berikut dan Pak Guru akan bagikan. Satu-satu ya. Satu saja. Ya, nanti Pak Guru bagikan lagi ya. Silakan dijawab, dibaca dulu petunjuk soalnya. Silakan. Nanti dulu. Sekarang Pak Guru akan suruh untuk maju ke depan membacakan tugasnya. Mungkin dari perempuan dan laki-laki wakili ya. Nah, coba
Yang perempuan dari Akila Sarip, silakan maju ke depan untuk membacakan lembar kerjanya. Kemudian laki-laki Hafiz, silakan maju mewakili. Ya. Oke. Nah, silakan Akila Sarip bacakan dengan suaranya yang lantang. Aku berpikir mungkin nanti dia menangis karena aku membuli, dan nanti aku juga berdosa. Jadi aku menahan diriku dengan cara menggambar dan membaca. Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Sekarang coba Hafiz bacakan soalnya, bagaimana caranya, terus coba. Berdasar pengalamanmu, bagaimana cara menahan diri ketika akan berbuat sesuatu yang merugikan dan apa manfaatnya? Iya. Cara aku menahan diri ketika ingin memukul teman adalah mengingat kalau memukul teman akan mendapatkan dosa dan teman kita akan membenci kita. Iya, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Dan saya rasa yang lain juga pasti sudah memahami bagaimana kalau kita ingin melakukan hal yang buruk, maka menahan diri itu tentu ada cara untuk menahan, ya. Oke. Nah, berikutnya semuanya untuk tugas kedua ya. Pak Guru akan berikan ini sebuah poster untuk diwarnai atau digambar ya. Dan nanti Pak Guru akan menyuruh kalian membacakan hasil masing-masing hasil karya kalian ya. Mungkin masing-masing kelompok, ini kelompok mungkin 2 Pak Guru kasih, yang lain sembari memberikan apa namanya itu solusi ide untuk warna apa yang cocok, yang bagus, dan nanti yang lain membantu. Oke, beberapa orang. Saya 2 ya nanti. Ingat nanti Pak Guru kelompok ya, akan Pak Guru suruh nanti akan Pak Guru suruh membaca tulisannya itu semuanya ya. Diri dulu yang sudah. Nah, coba perlihatkan tugasnya. Tidak pandai menjaga lidah adalah bukti tidak bisa menjaga hati. Oke, tepuk tangan. Nah, sudah. Ya, baik semuanya. Jadi untuk materi pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Dan insya Allah di minggu pertemuan kita akan lanjutkan. Dan untuk terakhir, jadi Pak Guru ingin sampaikan bahwa di antara Asmaul Husna yang kita pelajari, yaitu pertama Al-Quddus, Allah Maha Suci, Al-Malik, Allah Maha Merajai, kemudian Al-Aziz, Maha Perkasa, kemudian Al-Mumin, Maha memberi kedamaian atau keamanan. Nah, dari masing-masing semua yang kita bahas, mudah-mudahan kita semua ada yang bisa kita terapkan. Oke, dan selanjutnya sebagai akhir dari pelajaran kita supaya barokah, mari kita sama-sama menutupnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.